Iya, Bapak. Iya, Bu. Iya. Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ibu guru berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, supaya dalam pembelajaran nanti kita diberikan kemudahan dan keselamatan. Untuk itu, kepada ketua kelasnya, Surya, coba pimpin berdoa. Ya, terima kasih Surya karena sudah memimpin doa. Nah, anak-anak coba tengok samping kiri, samping kanannya. Ada teman yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir. Bagus sekali. Berarti anak-anak semuanya dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri ya. Kita menyanyikannya sambil tepuk tangan. Nah, terima kasih anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersemangat. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, sekarang anak-anak, pernahkah kalian mendengar cerita Ramayana? Oh, pernah. Dari siapa kalian pernah mendengar cerita Ramayana? Oh, Surya dari siapa? Oh, dari orang tuanya lagi? Oh, dari YouTube. Ya, bagus sekali. Tadi Bu Guru dengar ada katanya yang diceritakan oleh orang tuanya. Diceritakan tentang apa? Oh, coba Gea. Oh, diceritakan tentang Sinta diculik Rahwana. Ya, betul. Lagi diceritakan tentang apa? Hanoman membakar apa? Ya, Hanoman membakar kerajaan Rahwana. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, apa nama kerajaannya Rahwana? Iya, bagus sekali. Namanya Alengkapura. Kasih tepuk tangan buat Surya. Nah, anak-anak, apakah kalian senang mendengar cerita Ramayana? Oh, senang. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak akan mengenal kitab Ramayana, menyebutkan tokoh-tokoh Dharma dalam Ramayana, mendeskripsikan karakter tokoh-tokoh Dharma dalam Ramayana. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak menonton Ramayana? Oh, pernah. Siapa saja tokoh-tokoh dalam Ramayana? Oh, ada Rama. Ya, bagus sekali. Ya, Sinta. Nah, Rama, Sinta, Rahwana itu merupakan tokoh-tokoh dalam Ramayana. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Ibu guru akan memberikan anak ice breaking ya, biar lebih semangat dulu. Kita ice breaking dulu. Nah, terima kasih anak-anak. Tadi menyanyikan lagu anti bullyingnya sudah sangat bersemangat. Sekarang Ibu Guru akan memutarkan video tentang sumber kitab Ramayana dan pengertian Ramayana. Silakan disimak ya video yang Ibu putarkan. Nanti anak-anak silakan catat permasalahan apa yang ada di video tersebut. Silakan ditonton ya. Nah, di samping itu anak-anak juga boleh membuka buku paketnya di halaman 5. Di sana juga ada tentang kitab Ramayana dan tokoh-tokoh dalam Ramayana. Nah, anak-anak tadi sudah menonton tentang video tentang kitab Ramayana. Apa yang kalian saksikan pada video tadi? Ya, bagus sekali. Ya, tentang kitab Ramayana. Nah, dari manakah berasal kitab Ramayana? Coba Surya. Oh, dari kitab Itihasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang yang bertanya? Oh, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang anak-anak bentuk kelompok ya. Bagi dulu kelompoknya. Satu kelompok itu bisa terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Anak-anak sudah semua dapat kelompok? Oh, sudah. Kalau sudah semua dapat kelompok, Ibu Guru akan beri nama kelompoknya. Kelompok 1 itu kelompoknya Nita. Kelompok 2 itu kelompoknya Surya. Kelompok 3 itu kelompoknya Gea. Nah, kalau sudah semua
dapat kelompok, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya. Nah, sudah semua dapat LKPD? Kalau sudah semua dapat LKPD, sekarang masing-masing kelompok itu silakan diisi nama dan nomor absen ya. Setelah itu, anak-anak langsung kerjakan soal nomor 1. Di sana ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan dan diskusikan bersama kelompoknya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan sama ibu ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Anak-anak sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya? Oh sudah, kalau sudah semua selesai mengerjakan LKPD-nya, siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya ke depan? Oh iya, kelompok 1, kelompoknya Nita. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Nita. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Nita. Nah, anak-anak dari presentasi kelompok 1 tadi sudah benar, enggak? Oh sudah. Kasih tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Nah, anak-anak dari presentasi yang anak-anak presentasikan ke depan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu semuanya sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Berarti tadi anak-anak menyimak video yang Ibu Guru berikan dengan baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan penguatan materi. Nah, kita Ramayana adalah bagian dari Hitihasa. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, dari materi yang Ibu Guru sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oh, ada. Siapa? Coba angkat tangan. Oh, Adiarte, coba. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Adiarte. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oh, Manda. Kasih tepuk tangan buat Manda. Nah, anak-anak tadi sudah ada perwakilan temannya yang menyimpulkan materi kita hari ini. Sekarang Ibu Guru akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari 2 kata, Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Nah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini ada yang bertanya? Oh, tidak ada yang bertanya, semua sudah mengerti? Oh, sudah. Kalau semuanya sudah mengerti, sekarang Ibu Guru akan memberikan evaluasi ya. Sekarang Ibu Guru akan bagikan soal evaluasinya. Nah, silakan diisi nama sama nomor absen ya. Kerjakan sendiri. Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oh, sudah semua? Kalau sudah semua, silakan dikumpulkan ke depan ya. Ibu Guru akan koreksi soal evaluasinya. Oh, anak-anak, dari soal evaluasi yang Ibu berikan, semuanya sudah mendapatkan nilai bagus, semuanya sudah di atas KKM. Berarti anak-anak tadi sudah sangat bagus menyimak video dan materi yang Ibu Guru jelaskan. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Nah, sekarang Bu Guru akan refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Oh, sangat senang. Ya, terima kasih anak-anak karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena materinya sudah selesai, Ibu Guru cukupkan sampai di sini ya. Nah, minggu depan silakan anak-anak pelajari tentang Sapta Kanda. Sapta Kanda itu merupakan bagian-bagian dari Ramayana. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi di awal kita awali dengan berdoa, sekarang di akhir pembelajaran kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk itu, kepada ketua kelasnya Surya, silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih Surya. Nah, anak-anak, sekarang untuk pertemuan hari ini, Ibu Guru akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Anak-anak, silakan boleh istirahat.
Nggih, Ibu Nyoman sudah Iya, Pak. nggih. Nggih, syukur Bu ya sudah selesai praktiknya tanpa kendala. Iya, setungkara, Bapak. Ibu Nyoman asal di mana Bu? Dari Bedugul, Pak. Bedugul Kemang Merte. Oh, Bedugul. Tinggal juga Nggih. di Bedugul. Kemang Merte, Pak. Nggih. Oh, kena Bedugul atau Baturiti atau apa dia Bu ya? Bedugulnya. Eh, Desa Kemang Merte, Pak. Danu Beratan. SM Pancasari Bu. SMP-nya Nah, Candi Mas. nggih sebelum Candi Mas, Pak. Kalau Candi Mas nih ke ampun daerah Singaraja nih ke. Oh iya. Ibu Nggih. tugasnya di SD 3 Candi Kuning, Pak. SD 3 Candi Kuning berarti pasar masuk SD Nah, berapa Bu? enggak di pasar, Pak. Sebelum pasar, tiang-tiang deket-deket danau, Pak. Oh, dekat-dekat danau. Di mana ya Nggih. SD Bu ya? Dekat-dekat danau Bu ya. Kiri jalan Eh, kok dari Singaraja Bu ya. Kalau dari Singaraja nih ke di kiri jalan, dekat tempat-tempat camping nih ke Pak. Yang jelas sebelum danau Bu ya. Ya sebelum danau. Setelah CLV. Sebelum CLP Pak. Oh gitu. Ya Sebelum startnya kan CLP. sempat di sana Bu ya. Iya. Nggih. Atau Ibu yang punya? Oh, yang tidak punya Pak. Ya, paling stroberi aja Bu ya. Ye, strawberry sama sayur manten Pak. Mungkin Ibu di sekolah tapi di rumah. Tiang Niki di sekolah Pak. Ya, Kebetulan ya. rumahnya dekat dengan sekolah. Gitu. Masih full day juga Bu ya. Enggak mungkin ya Bu ya udah pulang Enggak, kantor ya. enggak Pak. Yang penting ada aja Bu. Kalau sendiri sekali ya. Dekat Ah, soalnya. Enggak sampai 5 menit dah nyampe. gitu. Tapi jalan naik motor Bu. Naik motor, Bapak. Ya. Tadi di Beleng agak hujan Bu sebentar. Kalau di sana kayaknya hujan Bu ya. Dan dari kemarin hujan, Pak. Saya lihat di atas di lapangan golf itu Bu, banjir Ya, Bu. daerah Pancasari banjir kemarin, Pak. Sebenarnya banjir Bu ya. Oke. Ya Di ya. sana memang kalau hujan terus banjir, Pak. Ya memang dari 3 hari lalu kan agak mendung Bu ya. Ya, hujannya deras baru kemarin. Sekarang agak gerimis dah mulai. Ya tapi sejuk-sejuk batu ritinya lah cocok lah pada Bu ya. Nih, Nggih, nggih, Bu. Eh, Bu Nyoman sudah berapa tahun Bu mengabdi? eh, kurang lebih 11 tahun, Pak, dari 2012. Terus diangkat jadi P3K baru tahun 2023. Oh, nggih. Ya, syukur Bu. Hmm. Diangkat Nggih. 2023, hari ini sudah sertifikasi Bu ya. Iya, setungkara Pak yang bisa lulus. Nggih Bu. Mohon dibantu. Mana pengalaman Bu? Pengalaman kemarin buat tugasnya Bu. Ada hal baru enggak yang Ibu rasakan? Banyak hal baru Pak dari tiang tidak bisa bikin PowerPoint jadi bisa. Terus dari tidak bisa membuat modul ajar kurikulum merdekanya sekarang sudah bisa Pak. Banyak pengalaman selama BPG-nya. Tapi di sekolah Ibu udah kurikulum merdeka atau memang belum Bu? Baru Pak, baru mulai kurikulum merdeka dari 2023 tahun ajaran tahun lalu Pak. Oh, 2023 ya. Oke. Ye. Masih ada hal-hal baru lah Bu ya, termasuk teori-teori belajar itu baru mengenal Bu kira-kira atau sudah lama atau lama-lama lama sudah melakukan tapi karena istilahnya mungkin Bu ya gitu. Atau Nih istilahnya. sudah dilakukan dulu ya kayak membagi kelompok, mengajak Nih, mahasiswa membuat kelompok dan sebagainya kan sudah biasa Bu ya. Hanya nih, Pak. istilahnya aja baru tahu mungkin saat ini Bu ya. Nih, Bapak. Oke, termasuk modul Bu. Modul gimana Bu? Pengalaman membuat modul. Apa yang Ibu rancang di awal ketika membuat modul? Seingat Ibu. Kalau Tiang membuat modul, di awal nih ke Tiang analisis dulu Pak, analisis kondisi dan kebutuhan guru, murid, dan juga satuan pendidikan. Di samping nih ke Tiang juga menentukan ATP, CP, CP-nya alur tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Di samping itu juga ada tindak lanjut evaluasinya.
Ya, Dan penting nggih. itu udah Nggih, penting. di samping Nike juga menentukan identifikasi penentuan dimensi profil belajar Pancasilanya seperti Nike, Bapak. Ya aman lah Bu ya, udah kebayang lah Bu ya. Termasuk kemarin Nggih. itu buat modul berapa Bu ya? 3 atau 2 Bu ya? Kemarin buat modulnya, modul PBL 1, PJBL-nya 1, modul P5-nya 1, Pak. Kalau P5-nya Ibu bagaimana Bu? Pengalaman pertama nih atau sudah berapa kali? Baru pertama Niki, Pak. Baru pertama membuat Di, modul P5-nya. di sekolah sudah pernah Bu ya? Teman-teman yang lain atau dari sekolah gitu? Belum, Pak. Belum menerapkan di sekolah karena baru 1 tahun. Wih, Belum, masih pada belajar teman di sekolah. Makanya pas buat modul Nike, sama kepala sekolah Nike rembugan jadinya ya, apa yang mau diambil untuk P5 tahun ini, gitu, Pak. Masih dalam tahap belajar. nggih. Syukur lah Bu ya. Ada pengalaman nanti kan bisa dipraktekkan lah setelah ya semasih PPG ini sih. Hmm. Berarti tadi SD 2 apa SD 3 Candi Kuning atau SD berapa Bu? SD 3 Candi Kuning, Pak, di Kemang Merte. Oh ya, ya. Nih. Terus kemarin P5 sudah paling berat mungkin di LK8 Bu, di PTK betul Bu. Oh, di P5-nya nggih? Dan yang di PTK-nya, Oh, di PTK-nya nggih. tapi Bu pengalaman kemarin apa kesulitannya, terus bagian mana yang Ibu mungkin agak kesulitan dan pengalaman barunya lah. Kalau di PTK-nya Nike, dalam menyusun hasil penelitiannya Nike, Pak. Oh hasilnya, hasilnya kan belum Bu ya. Belum. Gininya Bu, apa namanya proposal kemarin bagian mana yang Ibu agak sulit gitu Bu? Kalau permasalahannya Nike, yang sulit Nike menerapkan media, Pak. Kalau Hmm, Tiang kan ngambilnya penggunaan media gambar pada model pembelajaran. Permasalahannya di sekolah Tiang Nike, kalau muridnya Nike mengajar tanpa media Nike kurang paham, Pak. Misalnya kalau kita mengajar bagian-bagian dari Rama, harus juga ada media yang kita gunakan, kan. paling tidak gambarnya Bu ya. Ya, gambarnya kita bisa menunjukkan, oh ini gambar Rama. Hmm. Apalagi di kelas 1 masih ini siswanya. Woi, kelas 1 apalagi Bu ya sulit sekali. Sulit untuk gininya harus menunjukkan media. Hmm. Nggih, nggih, syukur Bu sudah tahap ini berarti kan kemarin sudah dapat masukan, dapat review. Termasuk juga Bu ya, ketika buat modul itu kan punya pengalaman baru mungkin buat soal Bu. Karena kebiasaan kita kan mungkin buat soal gampang saja Bu ya kemarin-kemarin. Tapi ada tambahan materi kemarin ternyata ternyata sulit juga buat soal. Apakah Bu Nyoman merasakan demikian? Merasakan Pak, saya dari tahu misalnya soal tingkat gininya ada C1, C2 sampai levelnya C6. Oh, ternyata bikin soal nikah ada tingkatannya, Kenten. Ya, kita tidak pernah tahu mungkin Bu ya, tapi ketika sudah mendapat ilmunya dipandu ternyata pembuatan soal tidak sederhana yang kita kira Bu ya. Malah ada beberapa teman bilang, saya dulu buatnya eh, yang dari buku saja gitu. Tapi ternyata harus tahu yang namanya taksonomi Bloom, kan itu ya Iya, definisi iya kognitif. Pak. Jadi Ibu sudah memakai evaluasi itu di akhir Bu. Bagaimana perasaan anak-anak gitu. Mereka tidak menjawab, tapi kan memilih emoticon itu kalau yang senang pasti dia bisa Ya, memilih. pilih Soalnya emoticon, bagus. sedih. Ya, Iya, kelas SD pun juga bisa sampai C6 Bu asalkan eh, bahasa kalimat kita disesuaikan dengan umur mereka juga. Gitu sih sebenarnya Bu. iya Bapak. Oke, kalau saya sih sebenarnya hanya memandu contoh ya menguji Iya, ya memang sih menguji saya, tapi dari beberapa praktek yang Ibu Nyoman sudah lakukan dan beberapa yang sudah tadi dijawab sebenarnya Bu Nyoman sudah bagus lah, sudah bisa mengikuti dan saya yakin pengalaman di PPG kemarin itu sudah gimana istilahnya merasuk ke jiwa Bu iya. Nyoman ya. Pasti ada pengalaman baru. Yang jelas kalau Pengalaman itu baru. berarti Bu Nyoman sudah belajar penuh.
Ya, halo Bu Nyoman, masih tersambung dengan kita. Ya, tungkara Pak bisa. Nggih, Nggih, nggih Pak. kan sih Bu Nyoman ya, kalau saya memang kapasitas Zoom-nya memang bebas, kurang dari 30 menit sudah bisa, ya asalkan Bu Nyoman sudah praktek dan wawancara. Oke, sebenarnya tidak ada kendala apa, Nggih, ya termasuk tadi saya tanyakan tentang pembuatan soal, eee, mungkin instrumen Ibu kan sudah sering, membuat Bu, instrumen itu apakah kita buat soal boleh tanpa instrumen kira-kira Bu ya? Sorry, buat tidak soal Pak. tanpa kisi-kisi Bu ya? Harus buat kisi-kisi soal dulu Pak. Kisi-kisi, betul. Nggih. Jadi ketika sudah buat soal, apakah rubrik itu perlu dibuat juga atau tidak Bu? Perlu Pak, perlu juga buat rubriknya. Apa kira-kira fungsinya nanti Bu, rubrik itu Bu, kalau kita harus buat Bu? Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya keberhasilan soal yang kita buat nih ke Pak. Oke, biar kita tahu ngasih nilai ini berapa Bu ya, gitu. Kasih nilainya berapa gitu. Cukup, dari saya cukup Bu, nyaman. Saya